Pemirsa, dari sekitar 3 juta hektar hutan mangrove di Indonesia, lebih dari separuhnya ini ternyata telah mengalami kerusakan, baik di dalam maupun di luar kawasan. Nah, kiranya apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki hutan mangrove di Indonesia? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan berbincang seputar hal ini. Bersama saya telah hadir Bapak Ima Demangku, Ketua Sekretariat Kerja Penyelamatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Selamat pagi Pak Mangku. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Dan di sebelah beliau ada Bapak Madu Gunaja, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari Provinsi Bali. Selamat pagi Pak Gunaja. Terima kasih telah hadir. Namun sebelum kita berbincang bersama Bapak Mangku dan juga Pak Gunaja, kita simak dulu tayangan yang berikut ini, pemirsa. Menyimpan berjuta-juta biota dari sebuah ekosistem makanan yang menjadi sumber makanan bagi plankton sehingga penting bagi rantai makanan. Selain sumber plasma nufta dan sumber genetik, kawasan mangrove merupakan penjaga garis pantai tetap stabil, mengolah limbah racun penghasil O2 dan penyerap CO2 juga menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis biota. Seperti halnya kawasan Benoa, perlu dilakukan sebuah tindakan yang serius melihat kondisinya saat ini sudah memprihatinkan. Jika terlalu lama didiamkan, tinggal menghitung waktu, pantai akan mengalami penyusutan abrasi akan berlangsung. Lantas, siapakah yang harus bertanggung jawab? Baiklah, tadi kita baru saja menyaksikan sekilas tayangan video seputar hutan mangrove di Benoa. Langsung saja ini Pak Mangku, kalau kita berbicara mengenai hutan mangrove itu biasanya selalu dikaitkan dengan yang namanya revitalisasi, reklamasi pantai. Tapi juga saat ini masih banyak yang salah kaprah. Barangkali ini bisa dijelaskan, Pak Mangku, sebetulnya apa manfaat dari masing-masing ini? Ya, jadi kita harus sampaikan dulu duduk persoalannya sebenarnya. Yang akan direncanakan di Teluk Benoa itu kan revitalisasi berbasis reklamasi. Jadi kalau membaca itu atau memahami itu jangan dipahami setengah-setengah gitu. Yang sekarang ini kan dipahami setengah, cuma reklamasinya saja, tapi revitalisasinya tidak dipahami secara holistik gitu. Jadi sebenarnya keseluruhan rencananya akan seperti apa? Jadi kalau kita memahami revitalisasi dulu itu kan tidak lebih dari kita mengembalikan kondisi alam itu yang tadinya rusak menjadi dia normal kembali. Salah satu contohnya di daerah Benoa itu kan ada 5 daerah aliran sungai yang besar, di mana muara-muaranya ini semua berpotensi membawa sampah yang volumenya sangat besar setiap musim hujan. Kemudian terjadi proses sedimentasi di daerah teluk itu, dan kemudian menyebabkan teluk ini menjadi gudang sampah raksasa. Kemudian terjadi endapan sedimen, ya akhirnya makin hari Teluk Benoa ini akan menjadi makin dangkal. Maka dari itu perlu ada tindakan yang betul-betul memikirkan dari semua aspek, termasuk juga aspek lingkungannya, kemudian aspek budayanya, kemudian aspek ekonominya, kemudian ada aspek keyakinan masyarakat di sana, dan seterusnya. Maka dari itulah dibentuk sekarang konsep yang utuh itu, revitalisasi berbasis reklamasi. Jadi bagaimana kita ini mendredging tanpa kita membuat reklamasi. Jadi dredging yang dimaksud di sini adalah endapan yang sebegitu besar itu, yang sebegitu luas itu, kemudian ini dibuat alurnya kembali agar arus yang masuk ke teluk itu menjadi normal dia. Nah, ini yang semestinya dilihat secara utuh dia, jangan dilihat reklamasinya. Kalau mungkin reklamasinya saja, mungkin dampaknya ada gitu. Tapi perlu ada revitalisasi, karena revitalisasi pengertiannya di sini adalah semua aspek itu dipikirkan secara matang. Jadi barangkali jika terjadi masih ada yang menolak, itu tandanya masih belum memahami konsep secara keseluruhan, begitu ya Pak? Saya rasa ya, dan sangat sedikit teman-teman yang kontra itu memahami tentang revitalisasi yang berbasis reklamasi. Maka dari itu perlu ada penjelasan yang konkret, tetapi mereka juga semestinya mau mendengarkan permasalahan sekarang ini, kan mereka mau mendengar apa enggak gitu. Oke, Pak Gunaja, barangkali bisa ditambahkan sedikit ini mengenai revitalisasi maupun reklamasi pantai, terutama di daerah Teluk Benoa, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini kan revitalisasi, ini bagaimana kita mengembalikan fungsi-fungsi dari Teluk Benoa itu. Tadi juga sudah
Pak Chandra sampaikan bahwa di situ sebagai aktivitas, di samping aktivitas lingkungan, di situ ada aktivitas ekonomi, ada juga di situ, kan gitu. Di situ faktanya di lapangan bahwa memang di Teluk Benua itu kan sudah ada pelabuhan di situ, terus sudah ada jalan di atas perairan di situ, terus sudah ada pipa di situ. Memang Teluk Benua itu salah satu tadi sudah sampaikan fungsinya adalah sebagai sarana transportasi di situ, melindungi wilayah-wilayah atasannya di situ, itu sangat-sangat strategis. Sehingga fungsi ini kalau terjadi, tadi Pak Mangku menyampaikan itu ada pendangkalan di situ ya, ada sedimentasi di situ, kan harus fungsinya kita kembalikan ini. Ya, perlu ini menjadi pemahaman kita bahwa fungsi itu harus dimaksimalkan, seperti nanti program-program yang sekarang ngetren, artinya wacana dari Presiden ke maritim, bagaimana mengoptimalkan fungsi-fungsi kelautan itulah yang diharapkan dari Bapak Presiden, kan. Betul. Gitu. Pak Jokowi pun mengatakan bahwa memang kita akan kedepannya menitik beratkan kepada sektor maritim, begitu ya Pak ya? Iya. Oke, tapi sebenarnya yang dikategorikan sebagai sudah rusak, itu seperti apa sebenarnya Pak Mangku? Apakah memang sedimentasi yang cukup tinggi atau berapa sih tingkat kerusakan yang dipatok sebagai ini sudah rusak? Cukup banyak indikatornya. Salah satunya adalah terjadi penumpukan sampah di semua daerah aliran sungai di situ. Kemudian sampai-sampai, saya kasih contoh saja, salah satunya itu adalah Tukan Mati namanya di sana. Tukan Mati itu tumpukan sampahnya itu bisa beribu-ribu ton di situ. Dan daerah aliran sungainya sudah tidak terjadi lagi. Artinya sudah tidak ada lagi aliran sungai ke situ yang tembus ke teluk. Artinya apa? Pada saat musim hujan, kemudian curahnya tertinggi, itu menyebabkan Kuta itu jadi banjir. Itu salah satunya. Kemudian bagaimana lagi yang 4 lagi yang lain, itu karena kan sekarang pemahaman tentang lingkungan ini dan masyarakat kita juga, di mereka itu sangat kurang kesadarannya terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi mereka membuang sampah seenaknya, mereka berpikir bahwa sudah ada yang nanganin sampahnya itu gitu. Akhirnya semua daerah aliran sungai menjadi tersumbat semua. Akibatnya apa? Akibatnya juga akan dapat ke situ. Maka dari itulah salah satu yang tadi kita sebut, revitalisasi itu ada salah satu sebenarnya kegiatannya itu adalah mengembalikan fungsi daripada daerah aliran sungai tersebut agar menjadi lancar dan seterusnya. Sebenarnya terus terang saja Mas Chandra, ini revitalisasi di Bali, khususnya di daerah Teluk Benua itu sudah dilakukan sebenarnya gitu. Sebenarnya sudah dilakukan karena di sana sudah dibangun sekarang bagaimana ada forum peduli mangrove di situ, mereka secara aktif melakukan. Tapi sudah optimal belum Pak sebenarnya? Belum, kalau masalah optimal belum ya. Maka dari itu karena luasan Teluk Benua juga cukup besar, karena areal itu ada sekitar 1.400 hektar. Oke, tapi kita harus break dulu sejenak ini Pak ya. Tapi akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Kalau sungai itu sudah mulai datang air dari depan tuh dam dibuka itu sampahnya banyak sekali Pak itu. Karena ini ya karena tiap hari kan sangkut ke bak itu langsung nanti bawa ke TPA itu Pak. Mangrove ini karunia Tuhan kan, sedimentasi juga karunia Tuhan. Tuhan mungkin sudah mengatur, tetapi nilai-nilai ekstrem ini manusia yang punya kepentingan mengatur. Jangan sampai limbah beracun berlebihan tidak dilarang, tidak dilakukan suatu kajian tentang limbah itu. Diberikan bebas. Kalau sampai misalnya limbah beracun itu bertumpuk di Teluk Benua, seolah-olah Teluk Benua itu menjadi sepi tanknya masyarakat dan pasar. Benuaku sayang, benuaku malang. Itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini pemirsa. Dan langsung saja Pak Gunaja, kalau kita lihat tadi ada testimoni dari beberapa orang maupun video di segmen sebelumnya mengenai kondisi mangrove di Teluk Benua. Sebetulnya Pak, di daerah sana kondisi realnya seperti apa sih? Apakah memang biota laut maupun terumbu karang di sana memang sudah mengalami kerusakan atau bagaimana? Baik Bu, ini khusus untuk Teluk Benua. Sebetulnya di sana berdasarkan data yang kami miliki, kalau terumbu karang di Teluk Benua itu sesungguhnya tidak ada. Yang ada adalah di timurnya, di Tanjung Benua itu baru ada terumbu karang. Ya, kalau secara umum di Provinsi Bali, terumbu karang kita kan luasnya sekitar 7.700 hektar, di mana 40%-nya dalam baik dan sangat baik, ya.
Dan 20%-nya itu adalah sedang, 20% itu mengalami kerusakan. Itu gambaran terumbu karang kita di Provinsi Bali. Nah, sedangkan khusus Teluk Benua itu tidak ada. Yang ada di situ adalah padang lamun yang tumbuhnya penutupannya sangat rendah dan tumbuh di alur-alur air. Ya. Nah, sedangkan berkait dengan biota yang ada di Teluk Benua itu memang ada keragamannya dia tinggi, tapi kelimpahannya, dominansinya tidak ada. Nah, ini yang dari potensi-potensi yang ada di Teluk Benua. Kalau berkaitan dengan mangrove yang ada di sana, itu kawasan hutan saja itu ada 1.375 hektar. Secara keseluruhan, di Bali mangrove kita ada 2.200. Yang 2.000-nya itu ada di dalam kawasan hutan, dan 200 itu ada di luar kawasan hutan. Itu memang dalam kondisi umum kawasan hutan mangrove kita di Bali itu dalam kondisi 80% itu dalam posisi bagus, itu posisi yang ada di Teluk Benua itu dalam kawasan mangrove kita. Oke, jadi masih bagus otomatis. Iya, untuk mangrove-nya ya. Dalam 20% itu kan ada beberapa kali memang kita melakukan rehabilitasi terhadap kegiatan-kegiatan ini. Oke, tapi sebenarnya mengenai keberadaan dari mangrove ini memang secara ini memang akan menguntungkan bagi paling tidak ini secara ekonomis. Dari pandangan Pak Mangku bagaimana? Dia tidak saja dari ekonomi, tetapi dia juga lebih banyak kepada kesehatan kita sendiri, karena hutan mangrove sendiri itu adalah paru-paru kota. Ya. Dan dia itu adalah penyerap O2 yang luar biasa di situ ya. Jadi untuk itu semestinya tadi yang dikatakan ada biota di Teluk Benua, kalau boleh saya tambahkan, di sana ada tumbuhan endemik, bukan tidak ada ya, ada tumbuhan endemik namanya lat kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Balinya itu namanya bulung boni. Ada rumput di situ, ada yang bisa dimakan, itu kayak boni. Ada buah-buah kecil itu, itu tanpa dimasak, itu cuma diparut, langsung dimakan bisa dimakan langsung. Nah, itu ada di situ. Maka dari itu juga itu harus juga dijadikan pertimbangan bagaimana petani lat ini ya, petani bulung boni ini tidak ditinggalkan begitu saja. Makanya konsep sekarang revitalisasi ini termasuk salah satunya adalah untuk mengakomodasi semua kepentingan yang ada di sana itu ke dalamnya gitu. Karena kita melihat dari potensi yang ada, yang kita miliki di Bali sekarang itu, juga mangrove sendiri itu tidak bisa diabaikan begitu saja tanpa juga memikir yang lain. Tetapi perlu juga dilihat, tanpa juga harus hutan mangrove-nya saja yang dipikirkan tanpa memikirkan yang lain. Karena kan kepentingan yang lain juga begitu banyak di teluk itu. Tetapi sekarang gimana? Komitmen kita terhadap pariwisata di Bali itu betul-betul enggak masih mau ditingkatkan. Itu permasalahannya dulu. Kalau memang mau, ya kita juga harus mau berubah. Kemudian berubahnya jangan ke belakang, berubahnya kita harus ke depan. Terus bagaimana Bali ini dibangun sebagai destinasi pariwisata, kemudian dia memiliki juga aktivitas yang baru setiap saat. Sekarang ini coba, kurun waktu 10 tahun ada nggak pembangunan yang monumental yang menyangkut tentang keberadaan pariwisata di Bali? Nggak ada, Mbak. Oke, kalau gitu dari pandangan Bapak-Bapak, kiranya siapa yang paling bertanggung jawab dengan kondisi Bali pada saat ini, terutama di Teluk Benuanya? Ya kita semua. Oke. Kita semua, termasuk juga masyarakat Balinya sendiri yang harus betul-betul dia memahami bagaimana dia bisa melestarikan hutan bakau itu. Tetapi dia bisa mengungkap semua permasalahan yang ada ini, kemudian endingnya sendiri itu adalah peningkatan ekonomi dan tidak meninggalkan pelestarian. Oke, bagaimana pandangan ada dari Pak Gunaja? Ya, pada prinsipnya memang untuk kawasan Teluk Benua kaitannya dengan hutan mangrove ini memang saya sepakat itu menjadi tanggung jawabnya kita semua. Tidak hanya cukup hanya dari pemerintah yang melakukan itu kan gitu. Seperti apa yang kita lakukan di sana, misalnya masalah sampah gitu, seperti Pak Mangku sudah menyampaikan tuh beberapa per hari itu berapa truk itu sampah yang ada di sana. Kalau itu diserahkan kepada pemerintah saja nggak cukup itu. Betul. Ya, ini harus menjadi care kita, harus peduli masyarakat semua. pun harus. Partisipasi masyarakat. Tidak hanya di Bali tapi di semua daerah di Indonesia harus ya Pak ya. Melakukan itu gitu ya. Oke, baik, kita harus break kembali sejenak ini Bapak-bapak. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Kita sudah laporkan ke Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan sudah menerjunkan tim
tim sudah menyatakan bahwa itu secara konvensional yang kurang lebih 170 hektar tidak layak, ya, sehingga perlu diproses. Ya. Nah, kita tinggal nunggu proses itu. Nah, kalau tidak dilakukan upaya-upaya itu, cepat atau lambat, kawasan Tahura Ngurah Rai akan terdegradasi, baik oleh pelumpuran maupun sampah tadi. Terima kasih kembali bersama kami pemirsa. Kami masih memperbincangkan seputar Benoaku Sayang, Benoaku Malang. Langsung saja, barangkali saya ingin tanya ke Pak Gunaja kalau begitu. Kiranya solusi apa yang paling tepat yang harus dilakukan terhadap Teluk Benoa, Pak? Ya, ini kan merupakan, tadi saya sampaikan, merupakan tanggung jawab kita semua. Ya. Dari sisi untuk penyelamatan ini dari Teluk Benoa, bagaimana ke depan kita mengoptimalkan fungsi dari teluk itu. Ya, bahwa mungkin fungsi teluk itu kan sebagai perlindungan terhadap daerah atasan. Karena itu gelombangnya besar kecil di situ, sehingga itu menjadi bumper lah gitu, karena di situ ada pelabuhan. Nah, sekarang alur-alur itu kan perlu kita revitalisasi di situ, alur-alur pelabuhan yang ada di situ. Nah, dari sisi nelayan kita, kalau pas pasang ini terjadi, mereka air ini ada, baru kita bisa nelayan kita yang ada di sana kan. Sedangkan kalau pas pada saat surut, nelayan juga bisa keluar dari situ. Kan ini harus kita revitalisasi berkaitan dengan Teluk Benoa ini. Dan yang paling penting di dalam melakukan revitalisasi ini, bagaimana mata pencaharian masyarakat di sana itu harus tetap terjaga. Ya, nah, kalau terus yang kedua, aspek-aspek dari batasan sepadan ini kan harus kita jaga juga untuk memperbaiki alur yang seperti itu. Dan yang lebih, ekosistem mangrove yang sudah baik ini jangan sampai kalau ada suatu pembangunan ada sedikit pun nggak boleh memotong itu gitu. Ini harus kita jaga, kita komitmen ini karena fungsi mangrove kita sangat besar di Bali ini sebagai penyangga daerah atasannya gitu. Oke, Pak Gunaja, Pak Mangku, rupanya kita sudah terhubung dengan Bapak Wayan Muke, ini warga Benoa dan juga sekaligus Ketua LPM Benoa. Selamat pagi, Pak Wayan Muke. Selamat pagi, Ibu. Ya, Pak Wayan, bisa barangkali saya ingin tanyakan bagaimana pendapat Bapak seputar revitalisasi maupun reklamasi dari Teluk Benoa ini, Pak? Kami selaku warga salah satu masyarakat dari Benoa melihat bahwa kondisi dari Teluk Benoa itu tidak seperti dulu lagi. Contoh yang nyata sekarang adalah keadaan dari mangrove, lingkungan mangrove itu sendiri. Jadi kita tidak bisa hanya berwacana, tetapi kita harus bisa melihat keadaan nyata bagaimana keadaan mangrove itu di situ sekarang. Ya, contoh banyak sampah dan lain sebagainya. Pemerintah kan tidak, dalam hal ini dinas kehutanan kan tidak ngurus sampah dia. Nah, jadi kita di masyarakat ini harus kita betul-betul bagaimana caranya menjaga dan melestarikan ini. Itu satu. Yang kedua, kita lihat di dalam Teluk Benoa itu, memang kita harus berbicara menjaga lingkungan, tapi kita tidak hanya bisa menjaga, membiarkan dari dari keadaan yang dulu kita biarkan seperti itu. Kita lihat sekarang di situ ada pengendapan, sedimentasi dan lain sebagainya. Ini harus kita perbaiki. Mungkin kalau bahasa sekarang itu direvitalisasi. Nah, revitalisasi ini tidak hanya cukup dengan programnya pemerintah, tetapi kita harus ada suatu sharing atau joint operation atau kerjasama dengan pihak swasta, karena biayanya sangat besar sekali menurut saya. Oke. Baik, Pak Wayan Muke, terima kasih banyak atas waktunya telah bersedia untuk kami hubungi lewat telepon. Terima kasih Pak Wayan Muke. Oke, ini menarik sekali. Barangkali saya ingin tanya ke Pak Gunaja. Tadi Pak Wayan Muke sempat singgung, memang mungkin membutuhkan investor untuk membantu merevitalisasi maupun melakukan reklamasi di Teluk Benoa. Pandangan dari bapak-bapak masing-masing, bagaimana kiranya jika ternyata investor itu tidak hanya dari domestik, namun juga ada investor asing yang ingin barangkali masuk ke Bali, bagaimana? Ya, selama investor itu membuat semacam memorandum of understanding between yang jelas Bali begitu ya, dengan pihak investor ini dan tidak saling merugikan, why not gitu? Kenapa tidak gitu kan? Tetapi perlu dipahami, kalau toh misalnya ini adalah bisa dilakukan, jangan keliru. Undang-undang itu sudah sangat jelas mengatakan bahwa kerjasama
dengan investor, kemudian dia bisa menghasilkan misalnya reklamasi seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Hasil reklamasi itu adalah bukan sebagai hak milik investor, melainkan itu adalah hak negara. Tetapi investor yang membantu karena pemerintah tidak memiliki uang untuk mereklamasi dan merevitalisasi, ya, itu dia diberikan semacam kompensasi itu hak guna bangunan HGB selama di situ ada ketentuannya. Misalnya 2 kali 25 tahun boleh diperpanjang. Itu sah. Karena orang yang menanamkan modal sebesar itu penuh dengan perhitungan. Tetapi Bali ini diuntungkan juga dengan apa? Satu, pasti pajak untuk pemerintah Provinsi Bali pasti dapat. Yang kedua, masyarakat kita terakomodasi sebagai tenaga kerja di situ. Kemudian MOU yang saya sebut tadi itu, dia harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus memahami tentang lingkungan di sana dan pelestariannya. Dia juga tidak boleh seenak udelnya kemudian reklamasi kemudian melupakan yang lain. Ini tidak boleh. Maka dari itu sekarang mampu enggak kita ini membuat semua ini menjadi holistik. Permasalahannya sekarang ini kan kadang-kadang investor itu masuk tanpa pengawasan yang ketat, menjadi dia beradul, jadi penanganan pun jadi seenak. Pengawasannya seperti apa sebaiknya ya Pak ya kalau begitu? Dibentuk satu tim, kalau saya bentuk satu tim yang komponennya semua ada di situ, termasuk juga pemerintah ada di situ yang terkait, ada LSM di situ, kemudian bentuklah sebadan-badan otoritas di sana yang betul-betul mampu mengawasi. Kadang-kadang kan orang mengawasi tidak sebanding dengan apa yang dia awasi, karena dia tidak mengerti apa yang dia awasi. Pembangunan di Indonesia ini banyak yang rusak itu karena yang mengawasi tidak mampu. Betul. Permasalahannya di situ. Pandangan dari Pak Gun aja bagaimana Pak? Singkat saja. Ya, kalau misalnya ada investor yang masuk ke wilayah pembangunan Teluk Benoa, pertama kan tentu tidak mudah, artinya harus ada suatu kajian dari aspek-aspek dari teknisnya harus ada. Tentu untuk lakukan hal ini apabila lakukan kajian dari sisi aspek lingkungannya seperti apa, dari aspek ekonominya seperti apa, dari aspek sosial budaya seperti apa. Artinya semua kajian ini dilakukan secara utuh, holistik dan dilakukan dengan baik, kenapa tidak gitu loh. Nah ini yang harus kita pahami. Salah satu misalnya revitalisasi berbasis reklamasi. Reklamasi ini kan kita lihat di dalam aturan kita bahwa reklamasi itu adalah suatu peningkatan pemanfaatan lahan, intinya peningkatan pemanfaatan lahan itu yang dilakukan secara baik itu pengurugan maupun membuat alur-alur drainasi. Ini yang harus, kalau dari aspek yang tadi saya sampaikan, dari aspek lingkungan, dari aspek ekonomi, dari aspek sosial ini kalau memenuhi kriteria kenapa tidak gitu. Yang penting juga pastinya adalah pengawasan tidak hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat. Keseluruhan harus ikut berpartisipasi. Terima kasih Bapak-bapak atas kehadirannya. Namun saya harus mengakhiri perbincangan di kali ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Setelah pariwara, Metro TV akan kembali dengan perbincangan menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih.